hebat bisa langsung masuk ke Google ya. Masuk ke Google, lalu di situ ke pencarian. Ketik aja kbbi.kemendikbud.go.id. Sekali lagi, kbbi.kemendikbud.go.id. Lalu ketikkan kata yang kalian cari di kotak pencarian, lalu dapatkanlah artinya. Jadi kalau misalnya untuk elektrik, anak-anak hebat tidak usah disusun dulu. Kan kalau misalnya dalam buku kita harus membuka bukunya ya. Dibuka, oh ini urutannya huruf A, oh ini huruf B nih, oh ini huruf C. Tapi kalau misalnya dalam elektrik, kita mau cari kata panik, tinggal di pencariannya aja, ketik panik. Kita mau cari kata berkonsultasi, tinggal di pencarian aja, berkonsultasi atau konsultasi. Kita langsung bisa mendapatkan arti dari kata yang kita cari. Atau Bu, misalnya ini kan kadang suka error Bu ini kalau misalnya ikut ke Google kayak gini gitu. Anak-anak hebat bisa masuk atau install aplikasi KBBI. Jadi masuk dulu Play Store, lalu langsung install KBBI. Caranya sama, tetap nanti dilihat lagi gitu, tinggal dimasukin di pencarian gitu. Selamat mencoba di rumah ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Mudah. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari bagaimana mencari makna kata dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jika anak-anak hebat menemukan kata-kata yang ini apa artinya ya, kok aku masih bingung ya artinya. Jika anak-anak hebat memiliki bukunya, anak-anak hebat tinggal buka bukunya. Tadi bukunya sudah Ibu jelaskan bahwa di dalam KBBI semuanya berurutan dari A sampai Z. Jadi tinggal awal hurufnya lihat, terus huruf yang kedua dan huruf yang ketiga dilihat, baru bisa dicari katanya. Dan jika anak-anak hebat menemukan kata berimbuhan, misalnya tadi berkonsultasi, bermain, dan lain sebagainya, maka harus menemukan kata dasarnya dulu. Kalau berkonsultasi tadi kata dasarnya apa? Konsultasi, berarti yang dicari huruf K, bukan huruf ber ya. Lalu misalnya bermain, mainnya, jangan bernya juga gitu. Terus tadi juga kita sudah tahu bagaimana nih cara mencari arti kata secara online gitu. Kalau misalnya secara online di dalam Google, anak-anak hebat bisa langsung masuk ke Kemendikbud kbbi.go.id. Tapi kalau misalnya masih sulit, anak-anak hebat tinggal install aplikasi KBBI-nya sendiri. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Cering cering. Coba di sini Ibu memiliki dua tugas. Nah, dua tugas. Tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Lembar kerja siswa, jurnal membaca. Bacalah buku, majalah, koran, artikel di internet atau sumber lain yang menceritakan hobi anak-anak hebat. Kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya sebelum pembelajaran dimulai atau setelah pembelajaran dimulai. Untuk setiap buku atau bacaan lain yang kalian baca, buatlah catatan seperti format di bawah ini. Coba cering 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 cering, mana ya formatnya? Nah, ini formatnya gitu. Jadi tugasnya bagaimana nih Bu yang Ibu ini? Tadi kan sesuai temanya dengan hobi ya. Misalnya anak-anak hebat hobinya bernyanyi, berarti anak-anak hebat tinggal mencari artikel tentang bernyanyi. Misalnya kalau bernyanyi biasanya yang keluar artikel apa ya? Ajang pencarian bakat, atau misalnya kalian mengidolakan seseorang artis, misalnya Syahrini, kalian baca, tapi yang berprestasinya ya. Terus kalau misalnya hobinya olahraga Bu, aku hobinya main catur misalnya, kan catur juga olahraga ya, salah satu olahraga. Atau aku hobinya berenang Bu, gitu. Kalian mencari artikel yang berhubungan dengan olahraga yang kalian sukai. Lalu di sini ada judul buku atau judul artikelnya apa, misalnya berenang membawa berkah atau apa. Anak-anak hebat tinggal mencantumkan judulnya. Terus nama koran, majalah laman atau internet. Kalau misalnya anak-anak hebat mencari dari internet, maka lamanya yang di atasnya ada https bla 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 bla. Nah, itu yang dicatat ya. Tapi kalau misalnya dari koran, anak-anak hebat tinggal lihat ini korannya koran apa. Korannya di kapan dimuatnya, seperti itu. Lalu nama penulisnya misalnya ditulis oleh siapa di situ.
Terus kalau misalnya ada ilustratornya, ditulis juga, tapi kalau tidak ada boleh dikosongkan. Terus isinya, nah yang kalian baca ini tentang apa isinya? Apakah tadi tentang hobi kalian yang tentang main bola atau bernyanyi atau yang lain, memasak mungkin gitu ya, hobi anak-anak hebat itu sendiri. Lalu kalimat yang paling saya sukai dalam buku ini, contohnya gini, di dalam tulisan itu terdapat kalimat bernyanyi adalah hidup saya. Nah, itu yang paling berkesan nih. Maka anak-anak hebat langsung tulis bernyanyi adalah tadi dalam hidup saya gitu ya. Nah, itu tinggal ditulis jadi kalimat yang paling berkesan bagi anak-anak hebat. Lalu alasan kenapa anak-anak hebat membaca atau menyukai tulisan tersebut. Mungkin alasannya karena saya sangat menyukai menyanyi, karena saya memiliki hobi menyanyi, karena saya ingin menjadi seorang penyanyi, mungkin seperti itu. Jadi nanti kalian, anak-anak hebat ibu ini, harus menulis di dalam buku catatan bahasa Indonesia sesuai format yang di atas ini. Ditulis tadi dari jurnal membaca sampai akhir dan dikumpulkan hari ini melalui foto dan diupload di Google Classroom kelas 4F. Itu tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Lalu ada lagi di sini kita memiliki tugas proyek ya. Jika tadi jurnal membaca itu harus dikumpulkan hari ini, nah tugas proyek ini harus dikumpulkan nanti sebelum penilaian tengah semester. Kita akan membuat kotak kamus baru. Anak-anak hanya cukup menyediakan satu kotak, bisa terbuat dari karton, bisa terbuat dari kertas HVS atau kertas yang besar. Lalu anak-anak cari satu kata yang paling anak-anak sukai. Misalnya kata panik nih, kata panik artinya apa? Nah, lalu dihias-hias, boleh dihias-hias. Caranya sudah ibu terapkan di atas ini ya. Anak-anak hebat nanti tinggal membacanya. Nih contohnya seperti ini. Tadam! Nih contohnya. Kalian boleh menuliskan kata dalam tulisan yang sangat indah. Sebelum memeriksa dalam kamus, coba tebak kata tersebut termasuk dalam kelompok apa ya? Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, atau kata bilangan. Anak-anak hebat bebas menuliskan arti kata dengan kalimat sendiri sesuai pemahaman kalian. Jadi jika misalnya kata panik kalau menurut saya bingung bu, gitu, bisa bingung. Terus ditambahin bingung memutuskan apa gitu, boleh menurut pemahaman anak-anak hebat. Tapi jangan lupa harus terain juga menurut KBBI-nya apa gitu ya. Jadi kalian bisa, anak-anak hebat bisa sama gitu artinya ya. Lalu yang terakhir, boleh membuat gambar tuh dalam kotak kamus itu. Boleh dibuat misalnya aku suka ada gambar matahari, aku suka ada gambar bunga, aku mau kasih pita-pita, aku mau ngasih renda-renda, itu boleh gitu. Paham ya? Jadi nanti tugasnya dikumpulkan di koordinator kelas yang nantinya akan diserahkan kepada ibu sebelum penilaian tengah semester. Jadi masih lama tuh, tapi anak-anak hebat harus mempersiapkan dari sekarang. Siapkan satu kata yang menurut anak-anak hebat unik, lalu hias dengan sangat indah gitu. Ibu kenapa nggak boleh ke sekolah diserahin langsung ke ibu? Tidak, karena masih PPKM ya gitu. Dan mudah-mudahan nanti sebelum tengah semester kita sudah bisa tatap muka, kan tidak ada yang tahu. Tapi untuk sementara kumpulkan dulu di koordinator kelas, dan jangan sampai berkerumun juga ya di koordinator kelas. Bisa misalnya dititipkan ke temannya, nanti temannya yang menyampaikan di koordinator kelas. Jadi biar tidak berkerumun nanti di rumah koordinator kelasnya. Oke, siap? Jadi tugasnya kita ada 2 ya. Yang pertama lembar kerja siswa, itu mengenai jurnal baca yang harus dikumpulkan hari ini. Lalu yang keduanya membuat kotak kamus yang akan kita kumpulkan pada penilaian sebelum penilaian tengah semester nanti. Selamat mencoba anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.